putaran kedua yang akan menghadirkan cawapres ini sepertinya lebih ditunggu-tunggu dibanding debat capresnya, atau paling tidak kalah menarik, artinya masyarakat untuk menyaksikan dibanding dengan debat capresnya sendiri, karena ini tentu magnitudenya itu ada di Gibran yang akan berkontestasi bersama Prabowo di nomor urut 2. Jadi konfigurasi yang mengitari Gibran ini seputar masalah putusan MK, kemudian masalah slip of tongue, entah slip of tongue atau memang karena tidak tahu bahwa asam sulfat itu bukan seperti yang dimaksudkan. Ini saya juga tidak tahu. Dan satu hal lagi yang pernah disebutkan oleh Qodari, seorang pesohor gitu ya, pesohor lembaga survei. Kenapa saya sebut pesohor? Karena menurut saya lembaga survei lebih ke bagaimana menyajikan sesuatu sehingga masyarakat itu teropinikan dengan apa yang dia sajikan. Itu sebetulnya menurut saya merendahkan derajat survei ya, karena survei tidak semacam itu mestinya. Tapi itu oke lah, itu sebagai satu fakta yang sudah berlangsung. Apa yang diungkapkan oleh Qodari itu menempatkan Gibran secara persepsi masyarakat itu mempunyai intelijensia yang lebih tinggi dibanding dua cawapres yang lain, dan ini masyarakat akan menunggu bukti dari ucapan Qodari tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang cukup menarik perhatian masyarakat barangkali itu nanti akan muncul perdebatan sengit tentang karena temanya pangan, itu barangkali food estate yang kebetulan juga yang salah satu yang diserai tanggung jawab untuk mengelola food estate adalah saat ini mencalonkan sebagai presiden, yaitu Prabowo. Jadi ini yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk diungkap dalam perdebatan tersebut. Tapi bagi saya sebagai Ketua Umum Partai Booster Konstitusi yang selalu mendengungkan pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus trilogi pasal 27, pasal 33, pasal 34, kepada siapapun yang akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Saya harapkan baik nanti yang mencoba mengungkit-ungkit food estate atau pangan mungkin secara lebih umum, maupun yang mencoba membela itu tidak lepas dari konstruksi alur berpikir konstitusional. Maksud saya begini, konstitusi mengamanatkan kalau itu barangkali masalah food estate itu terkait dengan pasal 33 ayat 2 ya, pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan bentuk-bentuk produksi, cabang-cabang produksi yang menguasai, yang penting bagi negara dan menguasai hajat kebutuhan banyak harus dikuasai negara. Nah,
estate ini adalah salah satu bentuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Harus dikuasai negara ini artinya tidak diserahkan kepada swasta. Tentunya cabang produksi tidak hanya food estate atau lumbung pangan atau apapun namanya, tetapi hal-hal yang lain yang terkait dengan pengadaan pangan, misalnya impor beras, kemudian impor apapun yang terkait dengan pangan, itu masih terikat dengan pasal 33 ayat 2. Itu harus dianggap sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi perdebatannya jangan dipersempit soal food estate, tapi konstruksi berpikir calon wakil presiden itu mestinya konstruksi berpikirnya adalah konstitusi, dan itu perlu saya ingatkan kepada 3 kandidat. Itu dulu pernah Anda dengar di setiap upacara bendera ketika Anda sekolah SD, SMP maupun SMA, itu kalau upacara bendera itu pasti dibacakan tentang Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal tadi 3 pasal yang saya sebut, pasal 27, 33, 34, ini sebetulnya perwujudan dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya harapkan konstruksi berpikir semua kandidat itu mengarah ke sana, tidak hanya apakah food estate itu gagal atau berhasil. Bahkan mohon maaf, barangkali kalau kita ada satu kabar bahwa sekarang sedang di Gunung Mas ya, salah satu spot food estate yang coba dikejar dengan, maksudnya dikejar produksinya dengan menanam jagung di sana, itu kaitannya dengan persoalan image tentang bahwa food estate itu berhasil. Jadi kita jangan terjebak untuk hal-hal yang sifatnya sekedar opini. Jadi siapapun yang sedang bergerak ke arah RI 1 dan RI 2 itu tidak terjebak pada perdebatan yang sifatnya hanya opini sesaat, tetapi saya sekali lagi sebagai Ketua Umum Partai Basir Konstitusi, ini disclaimer ya, ini partai imajinatif ya, nanti saya dicerat pasal pembentukan partai liar ini imajinatif saja, yang mencoba membangkitkan masyarakat untuk bergairah mendengung-dengungkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, tidak lain dari itu. Oke, selamat berdebat. Tampilkan bahwa memang Anda semua pantas menuju RI 1 dan RI 2. Salam konstitusi.